Salam teman-teman Perpals. Saya sore ini ada di kota Pekalongan, kota batik ya Ji. Sebelah kiri saya ini, nah ini saudara saya, sahabat saya namanya Bapak, kok Bapak ya? Kang Kaji Soleh. Soleh Bintoro. Nah ini beliau ini founder ya, pendiri 44 ya? Ya, betul. Founder dan owner 44 Trans Pekalongan. Ji, terima kasih udah diterima. Siap Om. Ojo ndredeg Ji, tenang aja Ji. Biasa main di belakang layar, begitu di depan kamera agak bingung beliau. Nah, Ji, terima kasih. Sore ini alhamdulillah akhirnya saya bisa silaturahim sama jenengan, mampir Pekalongan, kota batik. Nih di apa nama daerahnya ini? Kedunguni sini. Kedunguni ya. Kedunguni Pekalongan. Nah, teman-teman Perpals pasti pernah melihat, pasti tahu 44 Trans. Nah, beliaulah the man behind 44 Trans, bus pariwisata. Supir. Yo Joko yang ngono. Jangan gitu. Nah, Ji, 44 Trans. Saya sendiri itu sudah punya pertanyaan sama beliau, tapi belum saya lontarkan. Ini kesempatannya. Saya pengen minta dijawab langsung. Aku tahu ini pertanyaannya ke arah mana ini. Loh. Ji, Iya. 44 Trans. Kenapa 44? Bukan 45, 49 atau 44? Kenapa 44? Tak jawab ya? Ya jawab toh. Iki Om Sani iki takon ora janjian sik iki. Tahu-tahu ki ono kamera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahu-tahu takone. Iya. Padahal itu dari dulu sampai sekarang pertanyaan seperti itu nggak pernah saya jawab. Sekarang harus jawab. Jawab Om. Monggo. Ya, aslinya itu untuk angka 44 itu nggak ada filosofi ataupun arti apa-apa, nggak ada. Karena dulu iseng aja sih, itu dari kerabat, dari saudara, terus dari pikiran teman-teman juga. Kayaknya kalau 44 itu disebut enak gitu. 44. Oh, oke. Sebutannya enak gitu aja. Terus misalnya kalau digabungkan itu 4 tambah 4 kan jadi 8 ya. Betul. 8 kan gini ya. Oh iya, 8. Mungkin kurang lebih seperti itu. Angka bagus. Oke. Mau tahu nggak artinya apa 44? Apa? Mau tanya nggak? Kira-kira pemirsa mau itu nggak? Ya, pasti mau tahu. Mau tahu? Ya. Coba tanya dong, artinya apa? Ya? Artinya apa 44? Artinya itu ini, kalau katanya nih ya, itu artinya 44 itu gendeng Om, gila, edan. Di buku mimpi? Di buku primbon ada, dicek aja di Google searching gitu. 44 itu artinya apa? Oh gitu? Keluarnya edan. Ya, tapi nggak kayak Om Sani loh, kalau Om Sani nggak edan. Oke. Oh, tapi dasarnya Mas Soleh bikin 44 Trans itu karena simpel penyebutannya. Ya, betul. Kalau masalah arti di buku itu kan mungkin setelahnya kali ya. Ya arti edan itu macam-macam Om. Jangan diaplikasikan dengan edan yang negatif. Negatif. Ya, edan itu rezekinya edan. Ya, berkahnya juga edan. Amin. Tapi kan edan itu luar biasa berarti. Oh, siap. Karena kan yang kita nyebut ada orang punya kelebihan apa gitu. Wah, edan luar biasa itu orangnya. Oh, gitu. masuk. Jadi jangan disalahartikan orang gila itu kayak yang orang apa namanya? Yang nggak mandi, segala macam itu ya. Ya, yang dari persentase 100% kurang 0,1 itu bukan. Jadi tendensinya lebih ke positif ya? Iya, lebih positif gitu. Masuk akal teman-teman Perpals. Wah, ini nggak kepikir. Ini beliau nih bukan out of the box, out of the world ini mikirnya nih. Ini di luar nalar kalau saya bilang. Karena orang kan tendensi edan itu kan lebih ke negatif. Ya. Tapi betul. Karena husnuzonnya beliau nih. Wah. Oke, 44 Trans itu makanya jenengan bikin 44 Trans. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dari kapan sih sebenarnya Mas Soleh mulai main 44 Trans ini? Mulai membangun bus pariwisata? Belum lama sih, Om. Baru ya sekitar 10 tahunan lah. 10 tahun. 10 tahun. Nah, punten. Sebelumnya Mas Soleh usaha apa? Biasalah Om, kalau Pekalongan itu. Berarti? Ya, kalau sekarang kan kalau bis itu mesinnya kita injek kan jalan ya. Ya. Kalau dulu
sebelum saya main bis, saya udah main di mesin udah. Oh, di mesin. Udah mesin ya, tapi mesin jahit. Oh. Ya. Mesin jahit pemirsa. Jadi Oh. kalau digas mau RPM 10, RPM 12 juga nggak lari itu. Cepet gitu aja. Oh, dia di situ terus. Iya di situ terus. Oh, iya iya. Oh, basicnya dari tekstil lah ya. Iya dari tekstil. Garment. Itu Terus dulunya. pantes beliau ini modis. Dari tadi saya perhatiin dan sebelumnya saya lihat selalu stylish. Modis lah. Oh, basicnya dari situ. Aku biasanya malah sarungan karo Apa, baju koko? Biasanya gitu. Ini nggak tahu. Saya hari ini memang pengen pakai sepatu, pengen pakai celana panjang, pengen pakai baju. Nggak tahu kalau ada Om Sani mau datang, nggak tahu saya. Dan dadaan loh ini. Dadaan. Jadi ada WA. Wah, Om Sani. Oh, pas Tanya dulu Sani mana? Karena Sani terlalu banyak temannya Sani. rahasia jangan dipublikasikan kalau itu. Oke, Ji, kurang lebih 10 tahun. Nah, Mas Soleh sudah main di, katakanlah udah ada usaha ya, jalan. Kok yo duwe bis? Apa yang bikin jenengan kepingin malah mau punya bis itu? Apa yang membangun Mas Soleh kok mau usaha bis? Oke Om, jadi kenapa saya itu berpikir ke usaha transportasi ya? Aslinya dari dasar pertama itu hobi Om sebenarnya. Oh, memang Senang punya aja. hobi. Saya dulu sebelum punya bis itu sering lihat bis itu keren, warnanya itu coklat, metalik tuh. Kalau nggak salah PO-nya Sang. Wah, ini. Oh, senang gitu. Bis keren. Ojo nyeneng-nyenengke. Ojo nyeneng-nyenengke. Mau teh bis dengan trayek sing luar biasa lah, mungkin bukan yang terpanjang ya. Mungkin trayeknya luar biasa untuk melayani penumpangnya, untuk perpindahan dari tempat satu ke tempat lain. Terus ini kan bukan dalam satu pulau, ini perpindahannya antar pulau termasuknya, itu sangat luar biasa. Ini sistemnya seperti apa? Terus di zaman saya belum bermain di bis, memang saya lihat untuk performansan ini, mungkin sampai sekarang ya, kalau sekarang ini kan bentuk perkembangan yang dari dulu ya. Walaupun dulu pakainya mungkin masih itu Om ya, apa? Kayak canggung apa? Dongfeng. Dongfeng. Terus Golden Dragon. Itu hampir mirip merek AC-nya yang di rumah punya saya itu merek seperti itu. Iya. Aku lihat itu senang. Bukan dengan yang branded lah ya. Kapan ya saya bisa paling nggak punya bis satu lah. Bisa ya seperti itu gitu. Karena dasarnya seneng Om. Iya. Sering lihat tiap hari, lihat lagi. Terus ada teman-teman juga komunitas yang dulu ya senang-senang foto-foto bis gitu ya. Oh ya. Akhirnya coba satu gitu. Utang Om dulu Om ya Om. Ojo dibanter kayak to. Nek ora utang ora pengusaha jenenge. Ya, alhamdulillah punya satu dulu pertama ya. Terus bertumbuh. Ya alhamdulillah. Nah, dari dasar seneng tresno Ya. Allah kabulkan. Amin itu yang luar biasa itu. Dalam masa 10 tahun ini jenengan pasti sudah merasakan manis, getir, pahit, manis lagi. Gimana seorang Haji Soleh menyikapi setiap momen itu? Kalau saya setiap momen saya nikmati Om dan saya syukuri. Masya Allah. Karena wah ini luar biasanya usaha di dalam transportasi itu berkahnya luar biasa. Berkahnya luar biasa itu. Tambah silaturahmi itu luar biasa. Tambah saudara. Ini tambah kakak ini. Kakak juga bapak. Kalau aku pun nggak punya bis Om, nggak diusaha di bis, mungkin nggak kenal Om Sani. Oh ya kenal bisa aja, tetap bisa kenal, insya Allah. Ya insya Allah. Ya cuma karena itu, di lingkungan yang sama. Ya tetap namanya usaha Om, apalagi di dunia transportasi ya pasti ada suka dukanya. Ya. Tapi ya semua yang kita jalani itu kalau kita nikmati, ya kita jalani, kita syukuri, insya Allah nikmat semuanya. Artinya semua itu dijalankan dengan syukur, dinikmati dan dijalankan, dilakoni ya Ji. Yes, dilakoni. Ya. Yang penting
kalau udah ada dasar hobi itu, seberat apapun mungkin cobaan ya, kendala yang kita alami, insya Allah kita akan enjoy. Ya. Yang penting satu, selalu bersyukur dan jangan pernah berpikir buruk tentang rezeki ataupun apapun yang Allah berikan kepada kita. Jelaskan message-nya. Passion, seneng, Yes, bersyukur, dinikmati, mati itu luar biasa. dan tidak boleh suuzon. Ya, itu kata Om Sani. Loh, aku lagi. Itulah aku lagi. Ya, tapi apapun itu memang kita sebagai umatnya Tuhan, ya agama, semua agama saya yakin mengajarkan sama ya, Ya, dia. betul. Yang namanya rizki yang diberikan dari Tuhan, nikmat yang diberikan Tuhan, itu kan harus kita syukuri, harus kita jalani. Jangan ya saat lagi enak ya disyukuri. Saat Betul. mungkin dianggap kita nggak enak, ya dijalani, kan Ya. itu sih. Karena saya salah satu orang yang percaya di balik bukan derita, apa namanya? Cobaan. Di balik cobaan itu ada hikmah. Ya, ada hikmah. Jalan itu pasti untuk menempa kita untuk naik satu level. Ya kayak sekolah. Ke sekolah. Naik orang ujian, orang naik kelas, orang tombol rapor. Orang tombol rapor. Tuh teman-teman Perpas. Nah, karena gini, Mas Soleh, Perpals TV ini viewersnya ada yang calon pengusaha, ada yang sudah berusaha, Ya. ada yang ya seperti yang jenengan, mungkin seperti jenengan lah, dengan hobi, menyenangi, terus sedang mencari jati diri. Nah, ini bisa jadi inspirasi, Nah, itu. ya kan? Ya. Menjadi inspirasi. Namun tetap kaidah-kaidah itu jangan dilampaui. Inspirasinya ini bukan saya. Ya enggak toh. Semua kan kita apa yang sudah yang ada ini kan bisa menjadi inspirasi Sama semua. penyemangat lah, inspirasi. Penyemangat. Ya. Nah, Mungkin kalau ada teman-teman ini yang sekarang mungkin punya usaha, nggak ada terpikir, tapi nggak ada terpikir atau nggak ada punya keinginan, takut mungkin di bidang usaha transportasi itu tadi contohnya seperti saya. Dan alhamdulillah Allah hijabahin. Saya tuh dulu pertama nggak punya pikiran mau punya bis, nggak ada rakis itu sama sekali. Tapi kalau mau mencoba itu jangan takut. Ya, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu kita akan berhasil atau kita akan cuma sekedar ngimpi. Ngimpi itu bahasa Indonesia apa ya? ya ngimpi. Ya, ngimpi itu. Bukan ngimpeni, Ya, ngimpi. paling tidak kita sudah pernah mencoba. Ya. Jadi jangan takut. Ya, kita punya senior-senior seperti ini, kalau kita tidak tahu, butuh informasi, butuh pengalaman yang sudah dilalui oleh senior-senior kita, jangan malu. Saja kalau ada apa-apa, Om, ya bahasa Sharing Jawa lah. kita sharing lah. Alaman manja bahasane. Dikit-dikit Sharing tanya, lah. Om, Sharing. kalau ini gimana, kalau Sharing ini lah. priye gitu. Sharing lah. Ya itulah. Sampai sekarang pun kalau masalah maintenance, contohnya maintenance bodi, terus terutama untuk maintenance operasional ya. Ya operasional. Terus masalah grease, masalah Ya, oli itu ya. tetap saya manjanya sama Om Sani. Ya, kita satu sama lain diberikan kelebihan sama Allah itu kan untuk disiarkan ya. Ya, betul. Bukan untuk kita sendiri. Ya, harus dilakukan, harus disebarkan. Apalagi kebaikan-kebaikan dan untuk kebaikan. Betul. Itu harus lagi. Nah, Siap, Om. kalau Pekalongan memang jenengan hometownnya sini ya? Ya, Kelahirannya sini ya? asli kelahiran di sini, Asli ya, Pekalongan. Pekalongan. Tapi kalau face-nya face Sumatera ya? Ya sedikit sih, Sedikit ada katanya. Tapi jangan ngomong orang percaya sih. Ya. Begitu ngomong Jawa kata orang. Ayo. Saya percaya bukan. Nah, Ji, berikutnya infrastruktur tumbuh. Waktu 44 lahir, Iya. jenengan bangun, infrastruktur belum terbuka seperti ini. Ya, Terus sekarang infrastruktur sudah terbuka. ya. Seorang Haji Soleh melihat pertumbuhan infrastruktur ini, pastikan merasakan hari ini perubahan. Kalau dulu misalnya Pekalongan, Overland Bali atau Surabaya atau Malang berapa hari, sekarang Ya. cuma jadi berapa hari. Ya. Bagaimana menurut seorang Haji Soleh melihat pertumbuhan infrastruktur itu? Wah, ini Dan perubahan market. kalau menurut saya luar biasa, Om. Luar biasa. Ya, masif lah kalau untuk
perkembangan ya jalan di Indonesia ya. Apalagi ada tol, fasilitas semua sudah oke semua. Tadi itu Om, biasanya saya itu kalau Pekalongan Malang itu palingnya 3 hari Om. Ya. Cuma 3 hari. Sekarang 2 hari bisa tembus. Wah, hitung sendiri aja. Ya. Nah, Jadi berangkat pagi, sana udah setengah sampai siang hari, bisa main, Iya. nginep semalam, main setengah hari, sore, Pulang. siang pulang. wes luar biasa. Malam udah sampai sini. 10 tahun yang lalu tidak terbayangkan Pekalongan Malang biasa seperti itu nggak terbayangkan. Nggak terbayangkan. Dan Betul. akhirnya sekarang Terwujud. pembangunan terwujud luar biasa. Itu sangat membantu sekali di dalam dunia transportasi. Ya Om? Alhamdulillah, itu berkahnya buat kita lah. Ya. Upaya pemerintah Ya, untuk luar membuka infrastruktur lebih masif. Luar biasa. Dari sisi bisnis, Ji, ya kan kita tahu sekarang ini banyak teman-teman yang seperti saya bilang tadi, Ya. yang sudah mulai merangkak, terus ya boleh dibilang cukup masif juga orang mau nyemplung ke industri ini. Iya. Mungkin Kang Haji Soleh ada mau sampaikan sama saudara-saudara kita yang baru main dan existing, bisa. Tolong jangan ditanya seperti ini Om. Oh, Mungkin yang lebih senior aja kan. lo Om. enggak Gitu. kan? Aku punya insert, tapi kan jenengan kan juga pasti punya insert. Ya monggo disampaikan. Aku izin ya mau menunjukkan orang senior ini. Itu lo ya, aku tak mau dise. Nanti dibilang durhaka sama Lo senior. enggak. Boleh dong. Yang penting gini aja Om, kalau saya ya. Yang penting tetap optimis ya, tetap semangat, Nah. tetap lakukan yang terbaik buat customer kita gitu aja. Ya. Pokoknya lakukan yang terbaik, semua yang terbaik. Pelayanan yang terbaik, servis terbaik, itu aja. Dan yang nomor satu tuh jangan pernah menyerah untuk kita menjalankan roda-roda bisnis kita di dalam transportasi ini. Ya. Semangat ya. Semangat itu. Tantangan pasti ada. Tantangan pasti ada. Dan itu jangan menjadi pengendor ataupun melemahkan semangat kita ataupun pemikiran imajinasi ke depan kita. Keep fight. Intinya itu Keep kan. fight, ya. Keep fight. Wah, ini inspirasi. Itu juga saya sekolahnya dari Om Sandi. Jangan lu Sandi lagi. Nah, terakhir Mas Haji Soleh. Mungkin ada pesan untuk dari seorang Haji Soleh kepada mungkin kepada viewers Perpals TV, Ya. baik yang sudah menggunakan, calon pengguna, masyarakat luas lah, Yes. untuk industri kita ini. Kalau jenengan kan lebih fokusnya ke pariwisata. Pariwisata, ya. Kalau kita kan sebagian akap. Nah, mungkin dari seorang Haji Soleh ada pesan yang mau disampaikan? Pesannya simpel sih Om, kalau pesan saya. Kalau kamu pengen pergi ya dari Jawa, Sumatera, pakainya bisnya Sun. Malah iklan. Satu. Yang kedua, kalau mau wisata kemana pakainya 44. 44. Udah gitu aja. Ya jadi ya beliau ya gini ya, beliau Iklan dikit Om. dengan guyonnya tapi makna-maknanya tajam dan dalam. Gitu kan? Siap Om. Oke Ji, aku matur nuwun. Teman-teman tapi minum dulu nih. Ini air Pekalongan ini. Ya, ini Alfu Om. Alfu, Kebetulan diproduksi di Pekalongan ini. produksi Ini Pekalongan. teman, ya, namanya Alfu. Oh, kita minum dulu Ji. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi teman-teman Perpals TV yang ada di sekitar wilayah Pekalongan, juga mungkin Jawa Tengah kali ya, yang deket-deket Pekalongan, kalau butuh bus pariwisata, intinya 4x4-an. Dan pastinya 4x4-an sudah terregister kan? Yes. Di Spionam kan? Udah. Itu penting, itu penting. Karena regulasi itu dibikin untuk kita patuhi, karena mematuhi regulasi itulah bagian dari tanggung jawab dan kewajiban warga negara. Setuju kan? Setuju, betul. Oke Ji, matur nuwun sangat. Aku sebenarnya ada yang mau saya tanyakan Om. Oh, monggo. Tapi Monggo. berhubung dari YouTube nggak jadi, Nggak apa. kita next saja. Nanti WA aja. Udah aja. Oke, kita gas. Jenengan tangan kiri, aku tangan kanan. Jempolnya tekuk. Nah, nanti aku bilang 1, 2, 3 kita ke depan gas gitu ya. Taruh dulu ke bawah. Tangannya ke bawah dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Gas!